Kita bersyukur karena kita mewarisi iman itu dari para rasul yang termuat dalam kitab suci, dari orang tua kita, dari para guru kita, dan dari semua orang yang memberi kesaksian atas peristiwa Yesus. Maka pertanyaannya adalah, apakah anugerah iman yang kita terima ini sungguh membuat hidup kita ini makin penuh sukacita, membuat kita bisa bersyukur, dan membuat kita semakin tumbuh berkembang dan berbuah kebaikan-kebaikan, atau justru warisan iman yang dianugerahkan kepada kita sama sekali tidak mempengaruhi hidup kita apapun? Ada bisa kemungkinan dua hal tadi, membuat kita bersyukur, bersukacita, dan berbuah kebaikan-kebaikan, tapi juga anugerah iman itu membuat kita sama sekali tidak berkembang dalam hal-hal kebaikan. Inilah hidup yang disikapi dengan iman yang baik. Karena itu mari kita mensyukuri, kita belajar bersyukur, kita belajar menanggapi iman itu dengan baik. Kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kita setiap hari menerima Tuhan dalam Ekaristi. Semoga ini semua membuat kita makin bersyukur dan bersukacita dan berbuahkan kebaikan-kebaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkat dalem. Hari ini tanggal 26 Juli, gereja kita semua memperingati Santo Yohakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Kita bersyukur karena memiliki nenek moyang kita, Santo Yohakim dan Santa Ana, yang menjadi pewaris iman, sehingga imannya bisa diberikan kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria menjadi teladan iman yang luar biasa untuk kita semua, murid-murid Yesus. Maka kita juga selain bersyukur atas warisan iman yang kita terima dari para rasul melalui kitab suci, orang tua kita, guru, dan siapa saja yang mendampingi hidup kita dalam iman. Kita juga berdoa bagi mereka agar kita pun juga bisa menghidupi iman itu dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali Pranikaristi ini dengan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ahli kejiwaan yang bernama Viktor Frankl, seorang yang berkebangsaan Austria. Dia pernah dipenjara di kamp konsentrasi di Auschwitz, Jerman, tapi dia kemudian dibebaskan. Dalam penjara itu, dia membuat sebuah penelitian mengenai orang-orang yang juga sama-sama dipenjarakan. Dari hasil penelitian yang dia lakukan, mereka yang dibebaskan dari penjara itu ternyata ada yang ketika keluar dari penjara untuk dibebaskan, dia mengalami kepahitan dan tetap membenci. Tetapi sebagian yang lain begitu dibebaskan dan menghirup udara segar, tak henti-hentinya terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman yang sama bisa disikapi oleh orang secara berbeda-beda. Ada yang mengalami kepahitan dan tetap membenci, tetapi juga ada yang bisa bersyukur ketika dibebaskan dari penjara tadi. Mengapa bisa demikian? Padahal mereka mengalami hal yang sama. Yang membuat perbedaan ini adalah karena nilai dan keyakinan yang dihidupinya. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, inilah pentingnya kita belajar menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari dengan iman, dengan keyakinan yang kita miliki. Dalam Injil hari ini, Yesus memuji murid-muridnya karena mereka mampu melihat dan mendengar apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus.
mereka menjadi orang yang beriman, setia mengikuti Yesus, dengan melihat apa yang dikerjakan dan mendengar apa yang Dia ajarkan. Tetapi juga ada banyak orang, meskipun melihat dan mendengar apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus, juga tidak menjadi beriman. Bahkan mereka tetap memusuhi Yesus. Hari ini kita memperingati Santo Yohakim dan Santa Anna, orang tua Bunda Maria. Bacaan yang kita dengar dalam bacaan pertama, itu berisi tentang pujian terhadap nenek moyang Israel. Dan beberapa kata-kata yang disampaikan dari kitab Putra Sirah dalam bacaan pertama ini berlaku untuk kedua orang tua Bunda Maria, bahkan juga Bunda Maria sendiri. Di sana dikatakan, inilah orang-orang kesayangan yang kebijakannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan tetap lestari untuk selama-lamanya. Bunda Maria menjadi orang yang sangat beriman. Itu karena mewarisi apa yang dihidupi oleh kedua orang tuanya. Dan Bunda Maria dapat mengambil hal-hal yang baik dari kedua orang tuanya dan mencoba untuk menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Hingga akhirnya kita bisa berjumpa dengan Bunda Maria yang begitu setia, menjadi orang yang beriman, menjadi teladan dalam hal-hal kebaikan, sehingga dijadikan tempat yang istimewa dalam iman kita, karena kebaikan-kebaikan dan karena imannya. Kita bisa belajar dari Bunda Maria dalam menyikapi segala sesuatu yang diwariskan kepada kita. Dan kita bersyukur karena kita mewarisi iman itu dari para rasul yang termuat dalam kitab suci, dari orang tua kita, dari para guru kita, dan dari semua orang yang memberi kesaksian atas peristiwa Yesus. Maka pertanyaannya adalah, apakah anugerah iman yang kita terima ini sungguh membuat hidup kita ini makin penuh sukacita, membuat kita bisa bersyukur, dan membuat kita semakin tumbuh berkembang dan berbuah kebaikan-kebaikan? Atau justru warisan iman yang dianugerahkan kepada kita sama sekali tidak mempengaruhi hidup kita apapun? Ada bisa kemungkinan dua hal tadi, membuat kita bersyukur, bersukacita, dan berbuah kebaikan-kebaikan, tapi juga anugerah iman itu membuat kita sama sekali tidak berkembang dalam hal-hal kebaikan. Inilah hidup yang disikapi dengan iman yang baik. Karena itu mari kita mensyukuri, kita belajar bersyukur, kita belajar menanggapi iman itu dengan baik. Kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kita setiap hari menerima Tuhan dalam Ekaristi. Semoga ini semua membuat kita makin bersyukur dan bersukacita dan berbuahkan kebaikan-kebaikan. Kita mohon semuanya ini dalam Ekaristi kita pagi ini. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga mereka telah menerima berkat dari Tuhan dan mendapat belas kasihan dari Allah penyelamat mereka. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.